Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, hadirin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an seringkali mengingatkan demikian. Karena seringkali manusia lupa bahwa setelah hidup ini nanti kita pun akan meninggal. Oleh karena itu Allah ingatkan lagi. Di antara hikmahnya adalah agar kita mempersiapkan bahwa segala kelelahan kita di dunia ini, maka hendaklah juga ada kelelahan yang memang dipersiapkan untuk kehidupan setelah kematian kelak. Ketika Allah berfirman setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, kemudian Allah pun melanjutkan firman-Nya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kalian. Bisyarri wal khair. Ujiannya bisa berupa keburukan, dan ujian pun kata Allah bisa berupa al khair, kebaikan. Khair itu kebaikan dalam artian misalkan kekayaan, jabatan yang tinggi, badan yang sehat, anak yang banyak, sehat-sehat, dan seterusnya. Yang memang menurut sudut pandang manusia itu adalah hal yang baik. Itu pun bagian dari ujian, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian ketika kita hidup. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setiap orang pasti mati. Setiap yang punya jiwa, orang ataupun makhluk yang lain pasti mati. Tapi dalam rentan kehidupan sebelum kematian itu pun Allah mengingatkan akan senantiasa kami uji kalian. Dan kemudian Allah pun menerangkan bahwa ujian itu pun macam-macam. Ada yang berupa keburukan, musibah dan sebagainya. Ada juga yang berupa kebaikan, itu pun ujian. Fitnah. Wa ilaina turja'un, tapi ingat kepada kami juga kalian kembali. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Di dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan kepada kita bahwasanya a'maru ummati ma baina sittin, bahwa umur umatku itu antara 60 ila 70 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit saja yang melewati umur itu. Ketika Rasul mensabdakan demikian sallallahu alaihi wa alihi wasallam, artinya agar terpetakan dalam benak kita bahwa umur sekian kebanyakan umatnya Rasul meninggal, maka persiapkan. Kalau umur sudah mendekati itu, persiapan yang terbaik. Meskipun secara faktanya kita ketahui bahwasanya ada yang meninggal masih kecil. Tapi Rasul bersabda demikian, yang menunjukkan bahwa secara normalnya orang umat Rasul itu seperti itu. Maka silahkan persiapkan strategi kehidupan. Bahwa setelahnya kita sekolah, kemudian kuliah, kemudian bekerja berapa tahun, kemudian pekerjaan itu nanti ada pensiunnya di tahun keberapa. Ingat, kata Rasul, 60 sampai 70 tahun itulah kebiasaan umatku meninggal. Siapkan. Seolah-olah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda demikian kepada para sahabat, untuk memberikan peta kehidupan, silahkan rencanakan kehidupan kalian.
Apakah nanti meninggal begitu saja dalam keadaan tidak memiliki kenangan bagi manusia, tapi di akhirat akan mendapatkan hisab? Ataukah setelah meninggal kita meninggalkan warisan-warisan yang baik, kenangan yang baik, jasa yang baik? Maka itulah kehidupan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya innallah idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberinya ujian. Faman sabara falahur ridha wa man sakhita falahus sakhat. Barang siapa yang sabar dalam ujian Allah yang tadi disebutkan dalam Al-Quran itu, siapa yang sabar? Sabar itu artinya adalah senantiasa hati kita, lisan kita, dan perbuatan kita tetap berada di atas jalan yang benar. Itu sabar. Sabar itu bukan berarti diam saja. Ketika kita bekerja mencari nafkah dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai laki-laki untuk mencari nafkah, maka sabarnya kita bukan diam di rumah, tapi sabar mencari pekerjaan yang kemudian ketika itu akan kita hadapi tantangan-tantangan. Sabar dalam bekerja yang ketika itu problem akan bertubi-tubi datang. Sabarnya bergerak dalam bekerja. Sabar bisa juga diam memang, tetapi sabar maknanya adalah kita senantiasa menjaga hati kita, lisan kita, dan amalan kita tetap berada di atas kebenaran sesuai Al-Quran dan bimbingan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam perang pun ada sabar. Apakah sabarnya dalam berperang kita diam saja? Tidak. Tapi sabar menghadapi musuh, kengerian musuh, kekuatan mereka, kita sabar maju. Itulah sabar. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh manusia, Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai suatu kaum akan diberi ujian. Siapa yang kemudian sabar dengan makna yang benar tadi, maka Allah akan ridho pada orang yang diuji. Barang siapa yang sakhita itu berkeluh kesah, kukulutus kepada Allah, jadi menganggap bahwa apa yang Allah takdirkan itu tidak adil. Itu sakhita. Maka sakhita atau kedongkolan kepada Allah itu bisa dengan hati atau dengan lisan. Dan juga dengan perbuatan, dengan tidak mau melaksanakan perintah Allah karena menganggap ini semua enggak adil. Dengan ucapan yang senantiasa mengeluhkan, menganggap, menggugat apa yang Allah takdirkan. Dengan hati yang merasa tidak rela atas apa yang dialami. Maka itulah kedongkolan, sakhit. Kata Rasul, siapa yang dongkol, tidak ridho terhadap ketentuan Allah, tidak sabar, falahus sakhat, maka Allah pun akan marah kepada orang tersebut. Di antara bentuk ujian, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka ujian ini yang Allah berikan kepada manusia pun disesuaikan dengan kadar kekuatan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan ujian pada suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah pun berfirman, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Tidaklah Allah memberikan beban ujian. Bisa ujian musibah, kekurangan, kemiskinan, kehancuran, pailit, kerugian, atau ujian yang berupa kekayaan, tingginya jabatan, atau badan yang sehat, keluarga yang bagus. Itu ujian. Tidaklah Allah memberikan beban ujian tersebut pada suatu jiwa, kepada seseorang, melainkan sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan pada orang itu. Oleh karena itu, ketika ada orang yang berputus asa ketika mendapatkan ujian, Allah murka. Kenapa? Karena sebenarnya orang tersebut mampu menghadapi itu semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bagi seorang guru, hadirin sedang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, akan melihat murid-murid yang berbeda-beda kemampuan. Atau bagi seorang pimpinan akan mengetahui kemampuan bawahannya yang dia kenali. Seringkali kita mendapati ada seseorang yang sebenarnya mampu mengerjakan suatu tugas tertentu. Dia mampu dan kita tahu kemampuan dia. Tapi kok dia tidak melaksanakan tugas tersebut karena kemalasan, atau dia sibuk dengan hal lain yang bukan kewajiban dia, atau karena dia menyepelekan akhirnya lupa padahal dia mampu. Itu sedikit analogi tentang bahwa Allah ketika memberikan ujian kepada kita pasti kita mampu. Adapun ketika ada orang yang berputus asa, pasti orang tersebut tidak mengerahkan kemampuan aslinya. Dia dilenakan dengan hal-hal yang lain. Sehingga akhirnya dia lupa tentang kemampuannya ketika menghadapi ujian tersebut. Akhirnya berputus asa, menganggap Allah tidak adil, menganggap ujiannya terlalu berat, padahal dia belum memaksimalkan kemampuannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi." Tentang keadilan Allah ini, tentang tatkala Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum dan akan memberikan ujian, tapi itu pun sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau seandainya kami bentangkan rezeki pada sebagian hambanya yang Allah ketahui bahwa hamba tersebut tidak kuat dengan luasnya rezeki ini, dengan kekayaan ini. Seandainya kami berikan kepada hamba itu yang Allah tahu dia tidak mampu untuk memikul harta itu, maka Allah berfirman, labaghaw fil ardi." Seandainya Allah tahu bahwa dia tidak mampu dan tetap Allah berikan, labaghaw fil ardi, pasti orang tersebut akan berbuat kezoliman, kerusakan dengan hartanya itu. Walaki yuqaddaru biqadari ma yasha, tetapi Allah memberikan sesuai kadar yang tepat bagi orang itu. Maka ada orang yang memang Allah takdirkan tidak memiliki harta berlebih, pas-pasan. Ketika Allah cinta orang tersebut karena memang Allah ingin orang itu selamat, tetap seperti itu, pahalamu akan besar nanti. Tetapi Allah tahu ketika seseorang diberikan rezeki dia akan menjadi zalim dan Allah mencintai orang tersebut, Allah tidak akan berikan. Sedangkan ketika Allah justru melihat ada seseorang yang sengaja Allah berikan harta, jabatan, kedudukan, kesehatan dalam rangka agar orang tersebut semakin melakukan dosa yang lebih besar, maka Allah berikan. Itulah yang terjadi kepada Fir'aun. Ulama ahli sejarah menyebutkan bahwa Fir'aun itu orangnya sehat, ratusan tahun umurnya, tidak pernah sakit. Jabatan, dia seorang raja di Mesir ketika itu. Harta jelas banyak sekali. Tapi Allah berikan kepada dia karena Allah tidak ridho kepada Fir'aun. Dan Allah hendak memberikan siksaan yang lebih besar kepada Fir'aun dengan hartanya itu. Maka dalam Al-Quran pun Allah sebutkan, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Siksaan kepada Fir'aun itu, kata Allah dalam Al-Quran, adalah api neraka akan menyambar-nyambar kepadanya di alam barzakhnya, di alam kuburnya. Dan nanti di hari kiamat dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Jadi di alam barzakhnya sudah kena hembusan api neraka, tapi kemudian nanti di hari kiamat baru dimasukkan ke dalam neraka. Maka mengerikan. Bukankah orang yang memiliki jabatan akan bisa membangun suatu event untuk merusak masyarakat lebih besar lagi ketimbang orang yang hartanya pas-pasan ingin melakukan kejahatan paling cuma bisa mencuri sendal? Bukankah orang yang memiliki badan yang kuat itu bisa melakukan maksiat kezoliman lebih kuat, lebih besar lagi ketimbang orang yang sakit-sakitan juga ingin melakukan kezoliman? Oleh karena itu kebaikan pun merupakan ujian. Kalau tidak kita sikapi dengan cara yang benar, maka justru kemampuan yang ada pada diri kita itu
dijadikan sebab dosa yang terbesar. Tidak mungkin orang-orang yang melakukan korupsi miliaran, ratusan miliar, triliunan itu orang yang biasa saja, tidak mungkin. Pasti dia yang memiliki kemampuan, kecerdasan, jabatan. Tapi tidak sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnahnya, maka dia melakukan kejahatan yang merugikan banyak orang, melebihi kejahatan yang dilakukan orang yang hanya mencuri barang-barang kecil. Semuanya berdosa, tetapi yang lebih berdosa yang efek rusaknya lebih besar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjaga kita, menjadikan kita istiqomah, selalu berada di atas kebenaran sesuai Al-Quran dan Sunnah, sehingga apapun kesibukan yang kita miliki, hakikatnya itu adalah wasilah atau perantara untuk mendapatkan pahala lebih besar lagi, bukan justru mendapatkan dosa yang lebih besar lagi. Itulah yang dimaksud barokah. Barokah itu segala apa yang ada di dalam diri kita mendatangkan kebaikan, bukan malah menjadikan sebab dosa yang lebih besar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Aqimis salat.